Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah program linear. Materi kelas 11 semester 1. Program linear itu apa? Program linear dalam kehidupan sehari-hari seperti yang bisa teman-teman perhatikan di dalam gambar. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar manusia menginginkan sebuah laba. Jika kita pergi ke pasar, kita menjumpai para pedagang yang menjualkan dagangannya. Para pedagang tersebut menjual barang dagangan dengan mengambil keuntungan. Seperti di gambar slide seperti ini. Jadi ada banyak para pedagang. Lalu bagaimana cara pedagang mengetahui berapa pendapatan maksimum dan ongkos minimum yang dikeluarkan? Nah, cara untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan konsep program linear. Kapan suatu masalah itu merupakan masalah program linear? Nanti kita akan lihat. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi pedagang atau pembisnis yang sukses, wajib mempelajari program linear ini. Terutama bagi kalian yang ingin menjadi jiwa bisnis yang sangat tinggi. Suatu masalah dikatakan program linear jika yang pertama, terdapat tujuan yang dicapai dan dalam model matematik fungsi tujuan ini dalam bentuk linear. Yang kedua, terdapat sumber daya atau masukan input yang berada dalam keadaan terbatas. Dapat dirumuskan dalam hubungan yang linear yaitu pertidaksamaan linear. Yang ketiga, volume masalah yang dapat dimodelkan dengan program linear harus memenuhi adanya pilihan kombinasi beberapa faktor kegiatan, adanya sumber penunjang serta batasnya, adanya fungsi objektif sasaran atau tujuan yang dioptimumkan, dan yang terakhir bahwa relasi yang timbul antara faktor-faktor semuanya linear. Fungsi tujuan dan kendala program linear. Kendala itu apa? Kendala dalam program linear didefinisikan sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menyelesaikan masalah. Fungsi tujuannya adalah perumusan masalah yang akan diselesaikan. Nilai optimum fungsi tujuan. Nilai optimum dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan uji titik sudut atau uji titik pojok, yaitu titik-titik pengukuran dari syarat-syarat sistem pertidaksamaan. Dan yang kedua menggunakan garis selidik. Garis selidik adalah garis-garis yang sejajar dengan fungsi tujuan AS plus B sama dengan C, yang kita menggunakan konsep gradient. Di video kali ini saya akan membahas tentang menentukan nilai optimum dengan uji titik sudut atau uji titik pojok. Aplikasi program linear. Aplikasi program linear ini baik bertujuan untuk memperoleh hasil maksimum dari pengeluaran minimum. Dengan menyelesaikan suatu permasalahan dengan program linear dapat diambil langkah-langkah. Yang pertama, membuat model matematik yang berkaitan dengan kendala-kendala yang ada dan tujuannya. Model matematik itu yang ada variabel dan pertidaksamaan, itu namanya model matematik. Yang kedua, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari kendala-kendala yang ada pada langkah 1 dengan menggunakan grafik. Jadi nanti di penyelesaian soalnya ada grafik seperti di video sebelumnya. Yang ketiga, menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan cara yang tepat. Nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum ya. Yang keempat, memberikan takdir atau nilai yang terlalu baru tadi kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Biasanya soal-soal di program ini tuh lebih panjang dibandingkan soal materi bab lainnya. Tuh, panjang kan? Oke, kita baca. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri di atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP 200.000 rupiah. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Oke, ini soalnya saya cantumkan biar teman-teman paham. Langkah pertama selalu dari soal yang panjang ini kan ribet. Jadi teman-teman buat dalam bentuk tabel biar lebih mudah. Di sini ada
kelas ekonomi, di sini ada kelas VIP. Anggaplah kelas ekonomi X, kelas VIP Y. Kemudian ada tempat duduk. Tempat duduk untuk ekonomi dan VIP maksimum hanya 300 kursi, tidak lebih. Jadi maksimum ya. Dan setelah tempat duduk juga ada bagasi. Kelas ekonomi hanya boleh membawa 3 kg dan VIP 5 kg. Jadi 3X ini 5X. Maksimalnya 1.200. Jadi soal ya. Kemudian ini untuk fungsi objektifnya atau keuntungannya. Untuk kelas ekonomi 100.000, untuk VIP 200.000 per kursi. Nah, dari tabel ini kita ubah ke dalam bentuk model matematik, tinggal dikeluarkan saja. Ini saya cantumkan kembali. Jadi yang pertama adalah X plus Y 300. Jadi ini X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Kenapa tandanya kurang dari? Karena tidak lebih dari kalimatnya. Yang kedua, 3X tambah 5Y kurang dari 1.200. Ini juga tidak lebih. Nah, kurang dari. Dan persamaan ketiga dan keempat ditambahkan ini. Kenapa? Karena untuk program ini ya, biasanya apalagi untuk bagasi, untuk keuntungan biasanya tidak pernah tanda negatif. Maka kalau dikasih batas di X sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi objektifnya. Nah, penurunan nilai mini optimumnya gimana? Langkah pertama kita melukis daerah yang benar-benar seperti kesamaan ya. Teman-teman bisa lihat contohnya di video sebelumnya. Oke, kita tuliskan satu-satu. Tadi persamaan yang pertama X plus Y kurang dari sama 300. Saya gambarkan dulu daerah penyelesaiannya. Misalkan kalian lupa caranya gimana. Oke, saya ulangi lagi ya. Caranya langkah pertama kalian bikin tabel. Anggap misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 300. Jadi didapatkan 0,300 di sini. Kemudian gantian kali 0, X-nya juga 300. Jadi 300,0 di sini. Lalu tarik garis. Kemudian uji titik uji. Mencoba titik uji. Anggaplah angka 0,0. Karena angka itu yang dianggap paling mudah. Sehingga pernyataan yang benar. Kemarin di pernyataan benar, kalau pernyataan benar, maka daerah penyelesaian mendekati titik uji. Ini kan garisnya di 0 di sini, maka daerah penyelesaiannya ini mendekati titik uji. Hasilnya saya buat perlawanan. Untuk persamaan yang kedua, sama seperti tadi. Saya gambarkan dulu. Nah, cara menjawabnya sama kayak tadi. Anggap S-nya 0. Kalau S-nya 0 didapatkan Y-nya 240. Lalu kalau Y-nya 0, X-nya dapat 400. Jadi didapatkan kayak seperti ini. Titik uji ternyata titik ujinya pernyataannya juga benar. Sehingga daerah penyelesaian juga mendekati titik uji di sini atau di bawah. Jadi dua persamaan tadi kita gabung. Yang pertama dan yang kedua. Tadi daerah penyelesaian sama-sama di bawah ya. Sehingga di sini daerah penyelesaiannya. Nah, ini dapat 150 dari mana? 150,150. Kalian eliminasi dari dua persamaannya. Anggaplah sama dulu. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama dikali 5 agar dia bisa dihilangkan. Sehingga seperti ini. Kemudian dikurangkan. 5x kurang 3x, 2x dapat 300, maka x-nya 150. Sudah dapat nilai x-nya 150, kemudian substitusi ke persamaan yang pertama. Didapatkan y-nya juga 150. Jadi titik perpotongannya ada di 150,150. Biasanya kalau di soal ini selalu ada titik perpotongan ya. Jadi teman-teman harus sudah lancar menggunakan eliminasi substitusi. Oke, sekarang kita gambarkan ulang. Yang tadi titik pojoknya agar tahu daerah penyelesaian di mana. Nah, ini daerah penyelesaian ya.
Nah, kemudian kita akan menguji titik pojok dari daerah yang tadi kita dapatkan. Di pojok yang kita ambil ada titik A, titik D, titik E. Titik pojok yang akan kita uji kita masukkan ke fungsi objek yang tadi didapatkan. Kita punya titik A 0,240, titik D 300,0 dan titik E 150,150. Teman-teman tinggal substitusikan saja ke sini. Ini ganti X dan Y-nya. Contoh yang pertama ini. X-nya ganti 0, Y diganti 250 dapat dihasilkan 48 juta. Untuk yang D, disubstitusikan dapatnya 30 juta. Untuk yang E, disuruhnya hasilkan 45 juta. Sehingga dari ketiganya nilai maksimum didapatkan oleh yang pertama di titik A. Jadi, laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut adalah 48 juta. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Meskipun caranya panjang, soalnya panjang, tapi bisa kalian pahami. Makanya tonton terus video ini berulang-ulang sampai benar-benar kalian paham. Agar kalian bisa menguji kemampuan kalian, silakan kerjakan tugas atau satu latihan dari saya. Seorang ibu hendak membuat 2 jenis kue. Kue jenis 1 memerlukan 40 gram tepung dan 30 gram gula. Kue jenis 2 memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. Ibu hanya memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula 4 kg. Jika kue jenis 1 dijual dengan Rp4.000 dan kue jenis 2 dijual dengan harga Rp1.600, maka pendapat maksimum yang diperoleh ibu adalah berapa? Oke, selamat mencoba, selamat menikmati. Semoga kalian bisa lebih pintar kembali. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.